Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat belajar seperti biasa. Pagi ini kita pindah ke buku tema 4. Ini bukunya ya nak ya. Oke. Kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Nah, seperti biasa, sebelum belajar marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Dengan membaca teks, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dengan tepat. 2. Dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 3. Dengan mencontoh cerita yang ada, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan penjumlahan 2 bilangan caca dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak ibu, buka bukunya. Ini. Oke. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita mengamati gambar yang ada di halaman 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Ini ada gambar satu keluarga yang lagi sarapan pagi atau makan siang. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Itulah tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban. Ibu ulangi kembali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau yang harus kita kerjakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Nah, buka bukunya nak, halaman 2. Kita akan baca bacaan ini supaya kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Ibu akan baca ya nak ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, menerima kasih sayangnya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hak. Itu bacaannya. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Tetapi, manakah yang harus kita dahulukan? Jawabannya adalah kita mendahulukan kewajiban kita, baru kita menuntut hak kita. Kewajiban kamu sebagai seorang anak kepada orang tuamu, kamu harus menyayangi kedua orang tuamu, kamu harus menghargai, menghormati orang tuamu. Itu diantaranya. Banyak lagi yang lain kewajiban kamu terhadap kedua orang tuamu. Begitu juga orang tuamu juga berkewajiban kepada kamu. Jadi anak-anak ibu baca sekali lagi bacaannya, kemudian perhatikan gambarnya, kamu akan paham tentang hak dan kewajiban. Nah, setelah kita membaca bacaan tadi, kita akan dapat pelajaran yang banyak, kemudian akan dapat menjawab pertanyaan yang ada di buku. Anak-anak
Ya, anak ibu, di halaman 4 ada sebuah tabel. Ayo menulis. Kamu buat tabelnya, kemudian kamu isi titik-titiknya yang benar. Kita lanjutkan di halaman 5. Ayo berlatih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Sekarang kita akan melakukan penjumlahan berdasarkan soal yang kita buat sendiri. Hari belajar di sekolah. Hari belajar di rumah. Ini ya nak. Ini ada di atasnya. Ini ada angka 365 hari. 365 hari ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian kamu coba bagi angkanya tersebut. Sebagian angkanya kamu letakkan di hari belajar di sekolah. Sebagian lagi di hari belajar di rumah. Apabila kita jumlahkan hari belajar di sekolah dengan hari belajar di rumah, hasilnya adalah 365. Dan untuk soal selanjutnya, kamu buat sendiri soalnya dengan catatan apabila hari belajar di sekolah ditambahkan dengan hari belajar di rumah, hasilnya sama dengannya 365. Ada 4 soal lagi yang harus kamu buat dan kamu jawab di rumah. Selanjutnya di halaman 6 ada lagi soal, ayo mencoba. Amati kembali cerita tentang hari belajar Siti. Tentukanlah jumlah hari belajar yang berbeda. Lalu tentukanlah banyak hari belajar Siti di sekolah dan di rumah. Jumlah hari belajar. Kamu buat sendiri angkanya, kemudian kamu buat penjumlahannya. Hari belajar di sekolah, hari belajar di rumah. Apabila jumlahkan, hasilnya adalah jumlah hari belajar keseluruhan. Itulah nak tugas kamu pada hari ini. Ada 3 tugas, kamu kerjakan di rumah dengan baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, demikianlah pelajaran kita pagi ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.